Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sekarang kalian? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Hadir semua hari ini? Ya. Setelah kita bisa hadir hari ini sekalipun dalam kondisi hujan sejak pagi, tapi kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan sehingga kita bisa hadir kembali di sekolah sama dengan hari-hari yang biasanya bisa kembali melaksanakan aktivitas kita, baik saya selaku guru pengajar dan anak didik sekalian selaku siswa bisa mengikuti proses pembelajaran hari ini dengan baik. Itulah patut kita syukuri karena kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian tidak lupa pula kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang diutus ke muka bumi untuk menjadi contoh teladan bagi kita semua. Semoga curahan rahmat bisa sampai pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan Tuhan juga sampai kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Anak sekalian yang saya sangat banggakan, setelah kemarin kita sudah melaksanakan proses pembelajaran. Materi kita kemarin apa? Mata pelajaran kita yang terkait materi kita kemarin adalah Pancasila. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar. Masih ingat pelajaran kemarin? Masih ingat toh? Nah, jadi pelajaran yang sudah diberikan itu tidak boleh dilupa, jangan dilupa. Nah, jadi ketika pelajaran diberikan itu jangan dilupa. Kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Namun sebelum saya lanjutkan ada beberapa hal yang perlu disampaikan kepada adik sekalian terkait dengan kegiatan kita hari ini. Kemarin Pak Guru sudah kasih tugas kemarin toh? Untuk mencari informasi tentang apa? Tentang fungsi Pancasila sebagai dasar negara bagi bangsa dan negara. Kemudian yang kedua, apa akibatnya kalau tidak ada Pancasila? Sebentar nanti saya tegaskan masing-masing kelompok, bagaimana penyampaian saya kemarin, masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Nanti setelah kelompok satu menyampaikan, contoh misalnya kelompok satu saya persilakan menyampaikan itu. Nanti kelompok lain, kelompok 4, 5, kelompok 2, 3, 4, dan 5 itu menerima hasil penyampaian dari kelompok yang menyampaikan hasil kerja kelompoknya itu. Jadi jangan ketika kelompok yang satu menyampaikan mungkin yang lain mungkin asik cerita. Jadi disimak dengan bagus apa hasil kerja dari kelompok yang lain. Kemudian nanti setelah kelompok itu menyampaikan hasil pekerjaannya, hasil kerja kelompok yang di KPD yang sudah dibagikan kemarin itu, nanti kelompok lain menanggapi. Oh ternyata apa yang disampaikan oleh kelompok satu begini, ternyata harus ini yang benar. Jadi nanti saya akan berikan kesempatan kelompok yang lain yang menyimak itu untuk memberikan tanggapan kepada kelompok yang nanti akan menyampaikan hasil presentasi diskusinya ini. Kemarin kan saya sudah sampaikan, cari informasi sebanyak-banyaknya, baik mungkin melalui teman, melalui guru, kemudian di luar sana juga ada di internet, melalui apa? Melalui Google. Cari informasi-informasi itu. Kemudian sebentar ini sebelum kamu akan mempresentasikan itu, saya kembali memantau hasil pekerjaan kamu, Namun sebelum itu, sebelum saya memantau hasil pekerjaan kamu, saya mengajak kepada kita sekalian, mari kita kembali berdoa untuk memulai proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kemarin siapa yang pimpin doa? Yayan. Hari ini siapa yang bersedia pimpin doa? Tiga.
silakan pimpin doa. Nggak bisa gantian pimpin doa. Ya. Sebelumnya saya ajak ke sini untuk baca doa. Nggak bisa kelihatan di layar. Bagus. Hebat dia, pintar dia baca doa dan mau dia baca doa. Terus sini. Ya. Salah satu teman kamu sudah pimpin doa, mantap, luar biasa, hebat. Nanti berikutnya lagi, pada pertemuan nanti teman lain lagi yang akan memimpin doa. Sebentar nanti dari pelajaran kita juga akan berdoa, mungkin yang lain lagi yang pimpin doa. Sudah semua kena giliran untuk membaca. Baik, adik sekalian yang saya sangat hormati, saya sudah sampaikan tadi bahwa kita sudah mulai masuk pada proses pembelajaran. Tadi itu baru pembukaannya, awalnya pendahuluan. Sekarang ini apa tugas yang kamu sudah kerjakan, yang sudah dikerjakan di rumah itu, ditanya lewat mungkin orang tua kamu, kakak kamu, mungkin ada teman guru yang kamu sempat tanya informasi terkait dengan tugas yang diberikan kemarin yang di MKPD. Sekarang saya tugaskan kamu untuk mengelompokkan itu, dikelompokkan. Contohnya maksudnya begini, kan ada banyak informasi yang kamu dapatkan kan? Banyak mungkin ada yang dari guru misalnya, mana informasi terkait dengan fungsi Pancasila, mana yang dari guru, itu dikelompokkan. Yang dari guru misalkan ada 2, dipisahkan itu. Informasi yang saya dapatkan dari guru ini misalnya nama guru itu si Pak Ahmad misalnya, informasi yang saya dapatkan dari Pak Ahmad terkait dengan fungsi Pancasila 1 ini, 2 ini. Bisa dipahami itu? Nah, kemudian yang kedua mungkin ada dari lain juga. Ada di tempat lain mungkin kamu dapatkan informasi itu. Mungkin dari guru lain, namanya mungkin Rahmat misalnya. Informasi yang dari Pak Rahmat terkait dengan fungsi Pancasila 1 ini, 1 ini. Kemudian mungkin yang kamu dapatkan juga dari Google, misalnya dari internet. Yang dari internet, fungsi Pancasila ini. Biar sama tidak apa-apa, mungkin sama informasi dari teman guru, kemudian mungkin sama dari internet itu tidak apa-apa. Dikelompokkan saja. Tapi dikelompokkan, dipisahkan. Bisa? Jadi saya tugaskan sekarang sekitar 5-10 menit. Tugas kamu untuk mengelompokkan itu, dipisahkan. Ini yang saya dengar dari teman. Ini informasi yang saya dapatkan dari guru. Ini yang saya dapatkan dari Google. Sekarang tugas kamu diskusi kelompok terkait itu dipisahkan. Jadi saya tugaskan sekarang sekitar sampai kurang lebih 10 menit. Setelah itu saya tugaskan masing-masing kelompok untuk menyampaikan itu di depan kelas. Bisa paham? Bisa. Jadi saat menyampaikan nanti di depan kelas, di sini di depan sini, itu dikelompokkan. Ini informasi yang saya dapatkan dari Pak Guru ini, atau dari Bapak ini. Kemudian yang kedua ini informasi yang saya dapatkan dari sini, dan seterusnya. Bisa dipahami semua kelompok? Bisa. Sekarang saya tugaskan itu. Nanti saya akan bimbing dalam hal pengelompokan. Silakan sekarang dimulai. Dari kelompok 1, 2, 3, 4 dan kelompok 5. Kerja kelompok lagi seperti kemarin. Ya, sekarang kerja kelompok. Untuk mengelompokkan itu dikelompokkan masing-masing. Ini informasi saya dapatkan dari sini. Bisa paham kan? Bisa paham? Ya. Mudah-mudahan bisa mengerjakan tugas ini dengan tepat waktu. Setelah itu nanti kita akan mempresentasikan itu di depan kelas. Ya, dikerjakan sekarang.
dikerjakan nanti kerjakan. Mana yang didapatkan? Ya. Kelompok 2 ini mana kata kelompok? Oh ini kata kelompok. Semua ada tugas ini. Ini fungsi Pancasila ini didapat dari mana? Semua dari ini ke apa ini? Ideologi negara, pandangan hidup dan jiwa itu dan dulu ya. Kemudian bangsa apa itu berkepentingan bangsa sebagai dasar negara, ideologi negara, pandangan hidup, jiwa bangsa, kepribadian bangsa sebagai perjanjian luhur, sumber hukum, cita-cita dan tujuan bangsa hingga falsafah hidup bangsa Indonesia. Iya, bagus. Ini didapat dari mana juga? Dari Google juga. Apabila Indonesia tidak memiliki Pancasila sebagai dasar negara, diwakilkan negaranya yang gagal dan kesulitan dalam menjalankan pemerintahan. Bagus. Jadi nanti ditulis di sini bahwa informasi ini didapatkan dari Google. Oh, ini juga informasi ini didapatkan dari Google terkait dengan mana pertanyaan yang kemarin, mana yang membagikan kemarin. Ya, tetap itu dipegang. Nanti bacakan ini. Ini dibaca apa fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baru dijawab itu. Oh, 1, 2. Kalau bisa dibikin 1, 2 disusun begitu ya. Boleh. Jadi disusun ditulis ulang di sini. Informasi dapatkan dari Google terkait dengan fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1, 2, 3, 4, 5. Bisa? Oke? Boleh? Dikerjakan boleh. Ya. Nanti sebentar. Ini kalau bisa disusun, dibikin nomor-nomornya. Maka ini semuanya. 1, 2, 3. Ini urut lagi. 1, 2, 3, 4. Ini kan ada berapa ya? 9. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bikin lagi bisa toh? Oke. Dipindahkan di sini. Informasi dari Google terkait dengan fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa. 1, 2, 3. Bisa toh? Bisa? Oke. Dikerjakan dulu. Kelompok 3. Sudah? Ini soal yang pertama atau ini soalnya kan? Soalnya. Ini sudah dari semua. Oke. Jadi ini tidak di kelompok tulis saya ulang di sini, kemudian disusun ini kan fungsi Pancasila dalam negara yang 1 sebagai dasar negara, 2 ideologi negara, 1 sebagai dasar negara, 2 ideologi negara, 3 dan bisa begitu toh? Oke, bisa? Bisa? Oke. Kelompok 4 sudah? Nah, ya. Ini loh.
Jadi nanti ini berapa ini? Oh, sudah diurut. Ya, bagus, mantap, hebat. Yang kedua, barat, ya, sampai bagus, hebat. Sudah seperti ini. Ya, nanti sebentar nanti saya silakan untuk menyampaikan itu di depan kelas. Satu orang perwakilan nih, ada yang sampai pilih tahu. Ya, nanti tidak boleh kelihatan nanti di sana. Siapa lihat nanti di Jakarta mau di Palu nanti kamu kelihatan sementara membacakan hasil pekerjaan. Oke? Nanti dipahami bagus ini, kalau boleh supaya lancar pembacaan selesai. Kelompok 4, kelompok 5, ada? Berapa? Ini tidak boleh ditanya. Dari mobil semua. Mereka saya ngomong. Sama-sama kok. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ini yang kedua. Ini soal kedua tuh. Akibatnya kalau siapa yang siap nanti menyampaikan di depan? Yang lain sudah dikelompokkan. Jadi yang masih ada waktu sedikit lagi untuk mengelompokkan itu. Untuk mengelompokkan, kalau kelompok 4 tadi sudah dikelompokkan, sudah dipisahkan. Kelompok 5 juga sudah. Nanti di kelompok 5 tadi. Ini nanti ditulis informasi didapatkan dari nanti sebentar itu disampaikan juga di depan kamera. Ya? Kelompok masih sementara kelompokan toh? Sudah tersusun? Ya, tersusun. Ya. Kelompok 3 masih? Usahakan semua harus ada catatan itu ya. Jangan nanti hanya di beberapa kelompok, tapi semua harus tahu. Sudah Pak Tir. Ada menulis loh yang lain? Ada? Ada menulis? Yang lain juga harus menulis itu. Supaya jangan nanti hanya satu kelompok yang tahu, tapi harus semua harus tahu. Ditulis semua. Oh, ini sudah Pak. Iya. Jadi sebentar nanti Pak Guru akan sampaikan bagaimana tata cara menyampaikan hasil pekerjaannya nanti di depan kelas. Masing-masing nanti menyampaikan itu. Baca dengan bagus. Oh? Ada kerja kelompok dari malam kemarin. Kerja dari mana tahu?
selesai dengan cepat pekerjaan. Mate? Nah, ya, diskusi tentang Kelompok 2 sudah? Sudah kelompok 2? Sudah? Ya, itu bisa. Kelompok 4? Sudah. Sudah? Baik, anak-anak sekalian. Setelah mana teman tadi yang sebentar teman yang minta isi tadi. Sudah? Ini juga kan dapat dari Google kok. Tapi ini kan cuma satu. Hanya satu ini enggak? Tapi ini baca saja semua masih. Jadi terjadi yang menjadi oh ini bagi satu saja ini loh. Satu saja loh. Baik. Oke? Ya. Jadi waktunya sudah cukup untuk mengelompokkan hasil informasi yang kamu dapatkan itu, apakah yang didapatkan dari teman, dari guru, dan mungkin dari internet melalui Google. Waktunya sekarang sudah cukup. Sekarang kita akan, saya akan mempersilakan masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasilnya nanti di depan. Jadi diperhatikan tata caranya, dengar dengan bagus. Caranya adalah sebelum menyampaikan hasil pekerjaannya kamu, pertama, ini dengar dulu dengan bagus, didengar. Pertama, kamu memperkenalkan nama dulu. Sudah tahu perkenalkan nama toh? Nama saya Yayan misalkan. Saya dari kelompok 1. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Jadi dipahami ini. Kemudian diharapkan teman-teman dari kelompok lain mendengarkan dan menyimak apa yang akan saya sampaikan. Tapi sebelumnya harus mengucapkan apa dulu? Mengucapkan salam dulu. Mengucapkan salam, kemudian perkenalkan nama saya Yayan. Saya akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami, kelompok 1, dan diharapkan kepada teman-teman lain untuk menyimak dan memberikan saran dan tanggapan terhadap hasil presentasi kami. Bisa? Bisa toh? Bisa? Oke, bisa. Sekarang kelompok 1 sudah? Mana kelompok yang siap untuk menyampaikan terlebih dahulu? Mana kelompok yang sudah siap? Angkat tangan itu sudah siap? Kelompok 5 siap? Siap? Oke. Jadi kita awali dari kelompok 5 sudah siap untuk menyampaikan hasil kerja kelompoknya, dan nanti kelompok-kelompok yang lain nanti mendengarkan apa yang nanti disampaikan oleh kelompok 5.
perkenalkan nama saya ini, saya dari kelompok 1. Baiklah, saya dari kelompok 5. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Nah, lihat dibaca. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Perkenalkan nama. Siapa nama? Nama saya. Saya akan hasil kerja kelompok kami. Nah, nanti yang lain dengar, dikasih bahasa sedikit suara supaya yang lain tertarik. Oke, baca. Baca dulu soalnya. Apa fungsi Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia? Ya. 1. Sebagai ketua bangsa di Indonesia. Dengarkan. 2. Sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Ya, bagus. 3. Sebagai sumber dan serta sumber hukum. Ya, lanjut. 4. Sebagai pergantian umum. Ya, lanjut. 5. Sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Ya, lanjut. 6. Sebagai satu-satuan asas dalam kehidupan berbangsa di negara. Ya, terus. Sebagai moral pembangunan. Sebagai moral pembangunan. Ada 7 fungsi Pancasila yang didapatkan oleh, ada lagi? Oh, 7. Ada 7 fungsi Pancasila yang didapatkan oleh kelompok 5 yang tadi sudah disampaikan. Sekarang kita ke soal yang kedua. Apa akibat kalau tidak ada Pancasila di Indonesia? Ya, oke. Khawatirkan negara ini akan kacau dan kesulitan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dikhawatirkan, bagaimana tadi? Negara ini akan kacau Negara ini akan kacau dan kesulitan dalam menyelenggarakan dan kesulitan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Itu hasil kerja dari kelompok 5 yang tadi sudah disampaikan. Sekarang dari kelompok 1 sini. Dari kelompok 1, 2, 3 dan 4 ada yang memberikan tanggapan terkait dengan hasil yang disampaikan oleh kelompok 5 tadi. Ada yang memberikan saran, masukan. Ada mungkin yang disampaikan oleh kelompok 5 tadi mungkin menurut kamu masih kurang, toh? Akan masih kurang. Oh, ternyata yang disampaikan kelompok 5 tadi masih kurang. Harusnya ditambah dengan ini. Oh, itu masukan untuk kelompok 5. Atau begini. Oh, ternyata apa yang disampaikan oleh kelompok 5 tadi menurut kami ada yang salah atau ada yang keliru. Oh, harusnya ini yang disampaikan, bukan itu, tapi diganti dengan yang lain. Ada, bisa begitu? Ada yang memberikan saran ke kelompok 5? Tidak ada? Tidak ada? Semua sepakat benar tadi apa yang disampaikan oleh kelompok 5? Sepakat? Sepakat? Oke. Jadi kalau tidak ada tanggapan dari kelompok 1, 2, 3 dan 4, maka kelompok 5 segera menutup hasil presentasinya. Sampaikan bahwa demikian hasil presentasi dari kelompok 5. Saya akhiri. Wassalamualaikum. Terus teman-teman sekalian, demikian tadi hasil presentasi dari hebat, mantap, kelompok 5. Oke.
Kita berikan aplaus untuk kelompok. Sekarang kelompok 5 sudah selesai. Masih ada 4 kelompok lagi yang tersisa. Mana kelompok yang bisa tampil kedua? Coba angkat tangan. Angkat tangan yang bisa tampil kedua. Kelompok mana yang mau tampil kedua? Kelompok 1. Kelompok 1 disilakan untuk menyampaikan hasil presentasinya. Sama juga dengan tadi. Ya, terserah mau ketua kelompok atau mungkin anggota kelompok yang dipercayakan untuk membacakan, disilakan kelompok 1. Jadi sebelumnya perkenalkan nama dulu sama dengan tadi, dengan kelompok 5. Kemudian nama saya sini, saya dari kelompok 5. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Kemudian kelompok lain silakan untuk menyimak. Nanti yang lain dengar ya. Kalau mungkin ada yang disampaikan, silakan disampaikan. Tidak usah malu-malu, tidak usah takut-takut bicara, ya bicara saja. Kalau mungkin salah, tidak apa-apa. Nanti akan diluruskan oleh Pak Guru. Ya, silakan. Silakan salah. Sebentar suara ya. Jadi kelompok lain nanti dengar ya, apa yang disampaikan oleh kelompok 1 dibacakan. Ya, oke. Ya, lanjut. Sebagai dasar. Ya. 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 Bagian bangsa. Ya. 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 Ya, oke, mantap. Ya. Oke, mantap. Kelompok 1 sudah menyampaikan hasil presentasinya. Kemudian nanti silakan, ada kelompok yang ingin menanggapi hasil pekerjaan kelompok 1? Ada? Ada yang mau kasih masukan, kasih saran? Ada? Tidak ada? Yakin tidak ada? Jadi yang nanti berikan saran bukan kelompok 1, tapi kelompok 2, 3, 4, dan kelompok 5. Jadi kelompok 1, kan ini hasil pekerjaan kelompoknya. Jadi kelompok 1 bukan tidak boleh memberikan saran, cuma diberikan kesempatan kepada kelompok 2, 3, 4, dan 5. Karena ini adalah hasil pekerjaan kelompok 1. Bisa dipahami? Bagus, tadi ada 9 fungsi Pancasila. Kalau tadi dari kelompok 5 hanya mendapatkan 7 fungsi Pancasila sebagai dasar negara bagi kepentingan bangsa dan negara di Indonesia. Kalau dari kelompok 1 tadi mendapatkan 9 informasi terkait dengan fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Bagus sekali. Kalau tidak ada tanggapan atau masukan atau saran dari kelompok-kelompok yang lain, baik, mungkin kelompok 1 akan mengakhiri penyampaian presentasinya di depan kelas. Sampaikan. Demikian hasil presentasi saya.
Di antara ketiga kelompok ini yang tersisa, mana kelompok yang mau tampil? Kelompok mana? Kelompok 3. Oke, kelompok 3 sekarang silakan menyampaikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Ya, sebelumnya ucapkan salam dulu, kemudian memperkenalkan. Saya besar sedikit supaya yang di belakang dengar suara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jangan kasih besar sedikit suara supaya yang lain dengar. Yang lain juga dikasih besar sedikit suara supaya yang di belakang bisa dengar. Dengarkan nanti penyampaian dari kelompok 3 ya, supaya nanti diharapkan kamu bisa memberikan saran, bisa memberikan masukan, atau ada hal-hal yang kurang terkait dengan penampilan apa yang ditampilkan oleh kelompok yang lain, maka kamu bisa memberikan masukan atau saran. Oke, silakan. Ya, bagus. Tadi dari kelompok 3, ini ada sedikit yang agak lebih dari kelompok yang tadi. Mantap kelompok 3. Kalau dari kelompok yang tadi menyampaikan hasil presentasinya, ini dari kelompok 3, informasi yang berkaitan dengan fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, kelompok 3 mampu mencari ada 9 fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. 9 tadi sudah disampaikan. Semua juga tadi sudah mendengarkan itu. Kemudian akibat dari apa akibatnya kalau tidak ada Pancasila di Indonesia, kelompok 3 mampu mencari 3 informasi hal-hal yang terkait dengan bagaimana kalau tidak ada Pancasila. Tadi sudah didengarkan. Sudah kita sama-sama dengarkan, akan terjadi kekacauan, proses pemerintahan itu tidak berjalan dengan bagus. Sekarang saya kembali berikan kesempatan kelompok yang lain, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4 dan kelompok 5 untuk kembali memberikan tanggapan dan saran kepada kelompok yang tadi sudah menyampaikan hasil presentasinya. Ada yang memberikan tanggapan? Ada? Sudah tadi? Sudah? Bagus. Supaya bisa nyaman.
3 juga akan mengakhiri proses penyampaian hasil presentasi di depan kelas. Nanti setelah itu ditutup dengan ucapan salam, kemudian nanti akan diminta lagi kesiapan kelompok lain untuk menyampaikan hasil presentasi. Ya, silakan. Kasih masa sedikit suara supaya kedengaran sedikit suara. Baiklah, demikian tadi penyampaian hasil kerja kelompok 3. Kalau ada yang kurang saya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq. Oke, hebat kelompok 3. Tadi sudah menyampaikan. Kita berikan aplaus tepuk tangan kepada kelompok 3. Sudah mampu menyampaikan hasil pekerjaannya di depan kelas. Hebat. Ternyata SD8 Garut ini hebat-hebat semua kalau kayak berbicara di depan kelas. Saya berharap ini dikembangkan terus, lebih semangat. Masih tersisa 2 kelompok lagi. Masih tersisa 2 kelompok. Kelompok berapa? Kelompok 2 dan kelompok 4. Kelompok 2 dan kelompok 4. Sekarang dari kelompok 2 kelompok 4 siapa yang mau tampil duluan? Oke, mantap. Kelompok 2 bersedia untuk tampil duluan. Di antara kedua kelompok berarti kelompok 2 ini adalah menampil kepada apa? Keempat. Dalam hal mempresentasikan hasil kerja kelompok yang sudah didiskusikan secara bersama-sama. Silakan seperti sama dengan tadi. Yang lain dengar memperkenalkan nama dulu, kemudian dari kelompok mana, kemudian meminta kesiapan. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil presentasi kelompok saya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama. Hasil kerja. Iya. Didapatkan dari mana informasinya disampaikan? Informasi ini juga. Ya, pelan-pelan bacanya. Ya, bagus tadi. Hebat. Kelompok 2 tadi sudah juga menyampaikan hasil presentasinya. Yang tadi sudah kita dengarkan secara bersama-sama. Luar biasa tadi kelompok 2 menyampaikan itu. Kelompok 2 juga mendapatkan informasi, ada 9 informasi yang didapatkan terkait dengan fungsi Pancasila sebagai dasar negara, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kemudian mendapatkan juga 3 informasi yang semua informasi itu didapatkan dari internet atau dari Google terkait dengan apa akibatnya kalau tidak ada Pancasila. Yang pasti itu kalau Pancasila tidak ada, pasti banyak terjadi kekacauan. Pemerintahan juga tidak bisa berjalan dengan bagus.
sering terjadi kehancuran di mana-mana, peperangan dan lain sebagainya. Persatuan akan terpisah. Tidak akan terjadi persatuan dan kesatuan bangsa. Apalagi kita di Indonesia, kita kan di Indonesia terkenal dengan banyak beberapa agama yang di Indonesia. Kalau tidak ada Pancasila yang mengatur, maka pasti banyak hal-hal yang kita pikir itu bisa terjadi. Ada tanggapan dari kelompok lain terkait dengan penyampaian kelompok 2 tadi? Ada? Ada atau tidak ada? Ya, ini tidak ada. Sudah puas dengan penampilan tampilan yang disampaikan kelompok 2 tadi? Bisa? Puas? Oke. Kalau tidak ada tanggapan atau saran atau masukan dari kelompok 1, 3, 4, dan 5, baik kelompok 4 mungkin kelompok 2 mungkin akan mengakhiri presentasinya di depan kelas sama dengan tadi. Proses penyampaian hasil kerja kelompok dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Ya, mantap. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya, masih ada satu kelompok toh? Ya. Kelompok yang terakhir adalah kelompok 4 yang mau tidak mau ini tidak perlu ditanya siapa yang tampil duluan karena tinggal satu. Maka secara otomatis yang nanti akan tampil terakhir itu adalah presentasi dari kelompok. Untuk itu ketua kelompok atau siapa saja mungkin yang dipercayakan untuk menyampaikan hasil presentasi di depan kelas dari kelompok 4 disilakan. Fatir, ya silakan Pak. Silakan maju Fatir. Atau ada yang lain? Siapa ketua kelompoknya? Fatir, oke Fatir maju. Oh ini boleh, silakan maju di depan. Sama dengan teman-teman yang lain. Tidak usah takut atau boleh? Iya boleh. Maju di depan. Maju di depan. Setelah ini nanti tidak lama kita mengakhiri pertemuan kita hari ini. Karena masih akan ada lagi pertemuan yang ya. Dibaca saja kan? Tinggal membaca saja. Ya. Tahu baca semua toh? Bisa baca semua toh? Iya, baca saja. Maju di depan. Tidak sama dengan teman yang lain. Masa teman yang lain bisa, kemudian yang lain tidak bisa. Oh, oke. Coba. Ya, silakan. Jadi dengan bagus ya, kan dengan bagus penyampaian yang nanti akan disampaikan oleh kelompok 4. Jadi sebelumnya perkenalkan nama guru, nama saya ini saya dari kelompok 2. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil pekerjaan kelompok sama dengan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Masih besar sedikit supaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kerja kelompok kan. Iya, oke. Didapatkan dari mana informasinya? Dari Google. Oke. Ya, dengar. Yang dulu bahas ini. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Pandangan. Indonesia.
Dibaca dulu nomor 1 kan begitu ada nomornya loh. Ya, nomor 1. Oke. Mana? Ada ya? Ada ya? Ini yang kita sebagai yang kita. Kepribadian. Rokok. Falsafah. Didengarkan. Apa akibatnya kalau tidak ada Pancasila? Negara tidak memiliki pedoman dalam mengatur kehidupan bernegara. Yang lain perhatikan, yang lain perhatikan. Perhatikan yang lain. Dasar negara. Bagus. Itu tadi penyampaian hasil kerja kelompok 4 yang sungguh sangat luar biasa. Agak berbeda dengan sedikit berbeda dengan teman-teman dari kelompok yang lain. Kelompok yang keempat ini bisa mengurai satu persatu, mendapatkan juga 9 informasi terkait dengan fungsi Pancasila sebagai
fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dan ada 4 informasi juga yang didapatkan terkait dengan apa akibatnya kalau tidak ada Pancasila. Itu luar biasa. Ada tanggapan dari kelompok yang lain? Ada? Atau ada masukan dari kelompok lain? Tidak ada? Ada? Tidak ada. Kalau tidak ada tanggapan atau masukan dari kelompok yang lain, maka kelompok 4 ini sudah bisa mengakhiri kegiatan untuk penyampaian hasil kerja kelompoknya dan mungkin menutup dengan ucapan salam. Silakan. Demikian tadi penyampaian hasil empat. Mohon maaf kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hadirin sekalian yang saya sangat hormati dan saya sangat banggakan, tadi semua kelompok telah berhasil menyampaikan hasil presentasinya di depan kelas, cukup luar biasa. Nanti sebentar sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, sebentar nanti sama juga dengan kemarin, saya akan memberikan mungkin ada soal yang saya coba ke ibu sekalian. Nanti sebentar akan ada soal yang nanti akan disampaikan terkait dengan materi yang baru kita selesaikan pada hari ini. Jadi tadi semua kelompok sudah menyampaikan hasil kerja kelompoknya cukup luar biasa. Semua yang disampaikan itu adalah berkaitan dengan tugas yang diberikan kemarin. Yang pertama berkaitan dengan fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sangat penting Pancasila toh. Kemarin kan kita sudah banyak bicara terkait dengan Pancasila. Arti Pancasila apa? Toh. Sekarang kita beralih pada fungsi Pancasila. Kemudian apa juga tadi disampaikan apa akibatnya kalau tidak ada Pancasila di negara kita. Maka yakin saja Pancasila akan apa? Negara kita akan akan kan? Kalau ada mungkin yang pekerjaannya belum bagus, nanti dikasih bagus lagi, dikasih rapi. Dan saya berharap itu jangan dilupa ya. Apa yang kita belajar hari ini dari kemarin itu jangan ada yang dilupa.
Tadi kita sudah bicara tentang proses pengurusan Pancasila terkait dengan apa fungsi Pancasila. Jadi saya akan berikan sekedar penguatan kepada kita semua supaya kita lebih paham dengan apa sebetulnya fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Ya. Yang pertama fungsi Pancasila sebagai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah Pancasila sebagai pandangan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Maksudnya adalah nilai Pancasila menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia dalam mencapai kesejahteraan lahir dan batin masyarakat yang beraneka ragam.